Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul One Prestasi, Force Majeure, dan Keadaan Sulit atau Hardship. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu tentang One Prestasi. Pengertian One Prestasi. One Prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa saja yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan. Istilah one prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu one prestate, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu. Adapun pengertian menurut para ahli one prestasi, menurut Harahap, one prestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya one prestasi oleh salah satu pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Menurut Muhammad, one prestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perkaitan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang yang akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu yang pertama, kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan. Yang kedua, kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan. Yang kedua, karena adanya keadaan memaksa atau overmatch. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa, bukan karena kesalahannya. Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan one prestasi, yaitu yang pertama, syarat material terbagi menjadi dua. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Yang kedua, kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan di mana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Yang kedua, syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal. Kelalaian atau one prestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Dan yang terakhir, akibat hukum one prestasi. Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan one prestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban membayar ganti rugi. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Kemudian yang kedua, pembatalan perjanjian. Sebagai sanksi yang kedua, akibat kelalaian seseorang debitur yang berupa pembatalan perjanjian, sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman, dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi. Bentuk dan syarat one prestasi. Menurut Satrio, terdapat 3 bentuk one prestasi, yaitu yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan menurut Sumetri, bentuk dan syarat tertentu sehingga terpenuhinya one prestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan one prestasi, yaitu
Yang pertama, syarat material. Ada dua. Yang pertama itu kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Yang kedua, kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan di mana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian dan sebagainya. Istilah ini juga dikenal sebagai keadaan kahar dalam bahasa Indonesia. Dalam istilah di bahasa Prancis, force majeure secara harfiah memiliki arti kekuatan yang lebih besar. Secara umum, sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam force majeure selama mereka terjadi tanpa terduga, terjadi di luar kuasa pihak-pihak yang terkait dan tidak dapat dihindari. Biasanya, klausul force majeure hampir selalu ada di dalam setiap kontrak yang dibuat. Keberadaan force majeure ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antar pihak yang berhubungan. Sebagai konsekuensinya, pihak debitur dapat dibebaskan dari tuntutan rugi akibat force majeure. Ada 5 hal yang menyebabkan debitur tidak dapat melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Yang pertama, terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga, tidak termasuk dalam suatu asumsi dasar dalam pembuatan kontrak. Yang kedua, peristiwa yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pihak debitur. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi di luar kesalahan pihak debitur. Yang keempat, peristiwa yang terjadi di luar kesalahan para pihak yang terkait. Yang kelima, tidak ada iktikat yang... Bagi teman-teman yang merasa kurang jelas dengan materi kami, dipersilakan untuk bertanya